bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Memuliakan namamu. Shalom jemaat Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, mari siapkan seluruh kehidupan kita untuk menyembah Tuhan. Mari nyatakan ucapan syukur kita di hadapan hadirat-Nya, betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus, terima kasih Yesus, terpujilah namamu.
kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya Yesus, kami bersyukur padamu ya Yesus. Katakan Kaulah harapanku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu Yesus. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan ya Yesus. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. 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 Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, begitu besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Dengan apa kami membalas segala kebaikan Tuhan, selain memuji dan menyembah Engkau, mempersembahkan seluruh kehidupan kami hanya kepada Engkau Tuhan.
urapan Allah ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini Tuhan. Biar kekudusan-Mu nyata Tuhan. Kami mau bersorak-sorai memuji kebesaran Tuhan. Sebab Engkau sangat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan pada pagi hari ini. Di hadapan kemegahan Tuhan, kita datang menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ya Yesus, Teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Ya Yesus, di hadapan Kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidup. katakan, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Terpujilah Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus. Sebab Dia juru selamat kita. Sebab Tuhan batu karang yang teguh, kota benteng perisai kita, juru selamat kita. Mari sama-sama nyanyikan. Batu karang yang teguh,
Tuhan, Kau Raja pemenang, bersorak, masyurkan. Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, Juru Selamat kami, tempat perlindungan kami. Di bawah naungan sayap-Mu, kami mendapatkan perlindungan yang kuat dari Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Haleluya Yesus. Katakan firman-Mu berkata Kau besertaku. Haleluya.
kasih untuk naungan sayap-Mu yang senantiasa melindungi kami Tuhan. Kami pasrahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami percaya kuasa-Mu bekerja sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bekerjalah lebih lagi dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu. Firman-Mu meneguhkan kami menjadi kekuatan untuk melangkah di hari-hari kami Tuhan bersama-sama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, urapan Allah ada di tengah-tengah kami. Haleluya. Amin. Makarios, berbahagialah saudara yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, betapa berbahagia saudara pagi hari ini kita boleh kembali berbakti kepada Tuhan. Kesempatan yang indah menikmati hadirat Tuhan. Pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama saudara. Firman Tuhan dengan judul Kekristenan. Kekristenan. Kata ini berasal atau di dalam bahasa Inggrisnya saudara berarti Christianity. Christianity. Saya ingin jelaskan tentang bahasa Inggris ini, Christianity atau Christians. Di dalam kata ini terdapat kata Christ. Nah, Christ ini saudara berarti Kristus. Kristus itu di dalam bahasa Inggris itu Christ. Kristus. Jadi saudara, orang Kristen kita sebagai umat Kristiani sesungguhnya adalah pengikut-pengikut Kristus. Pengikut-pengikut Kristus. Christians. Mari kita baca di dalam Injil Matius pasal 16 ayat 24. Dengarkan apa yang dikatakan Yesus di dalam ayat ini. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ini firman Tuhan Yesus kepada kita semua bagi hari ini. Yang adalah umat Kristiani, pengikut Kristus. Bagaimana wajibnya kita hidup setiap hari? Yesus berkata, setiap orang. Gak terkecuali pendeta, dia orang kaya, dia orang miskin, dia. Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal diri. Perhatikan baik-baik, menyangkal diri. Memikul salibnya setiap hari. Bukan seminggu satu kali, setiap hari. Dan mengikut aku. Setiap hari menyangkal diri. Apa arti menyangkal diri? Ya, tidak melakukan apa yang kita mau. Menyangkal. Tidak heran saudara, Paulus di dalam surat Galatia berkata, aku ini sudah tersalib bagi dunia dan dunia sudah tersalib bagiku. Adapun hidup yang aku hidupi ini bukan lagi aku, melainkan Kristus di dalam aku. Bukan aku yang harus dipaku. Ada lagu kuno, kita dulu sering suka menyanyi, aku harus dipaku. Aku harus dipaku. Ayah saya suka menyanyi lagu ini. Berapa puluh tahun yang lalu. Memang Paulus berkata, aku sudah tersalib bagi dunia dan dunia tersalib bagiku. Bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Mari kita lanjutkan baca di dalam 1 Petrus pasal 2
ayat 22 sampai ayat 24. Kita baca 1 Petrus 2 ayat 22 sampai 24. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu daya tidak ada di dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ayat ini berkata, Yesus Kristus yang kita adalah pengikut-pengikutnya telah meninggalkan suatu teladan bagimu. Saudara, kata teladan ini di dalam bahasa Inggris dipakai kata pattern. Pattern atau patron. Setiap orang yang menjahit tahu apa arti kata patron. Tidak ada penjahit yang menjahit tanpa patron. Pasti ada pola, ya. Dan harus digunting persis, dijahit persis. Nggak boleh geser sedikit, nggak jadi bajunya. Bajunya jadinya miring, nggak bisa dipakai, saudara. Penting sekali patron. Nah, firman Allah berkata, Yesus telah meninggalkan teladan, telah meninggalkan patron. Untuk kita ikuti jadi gampang. Nggak usah kita cari, nggak usah kita buat. Bikin patron itu susah, saudara, harus diukur, dibagi dan sebagainya. Saya pernah les jahit, harus ada ukuran khusus, ada cara khusus. Nah, kita buat patron itu dan kita mulai gunting, jahit baju, jadilah bajunya bagus sesuai dengan patronnya sudah kita buat. Nah, ini kita nggak usah bikin patron. Yesus sudah meninggalkan kepada kita sebuah patron, teladan untuk kita ikuti. Mau apa lagi? Semua sudah disiapkan, tinggal ikutin saja. Saudara, saya mau beritahukan kepada saudara bahwa kekristenan itu adalah satu-satunya agama yang mengajarkan untuk mengasihi musuh dan berbuat baik kepada mereka yang menganiaya kita. Coba renungkan, gak ada agama yang mengajar umatnya untuk mengasihi musuh, gak ada. Hanya Kristus yang mengajarkan kita untuk mengasihi musuh. Gampang gak mengasihi musuh? Nah, siapa bilang? Gak mungkin lah. Daging kita ini tidak mungkin akan bisa berbuat baik. Mari kita baca apa yang diucapkan Yesus di dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 27. Lukas 6 ayat 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang membenci kamu. Renungkan baik-baik, saudara. Minta berkat bagi orang yang membenci kamu. Siapa bilang? Gak mungkin lah, gak bisa lah. Itu daging. Daging kita yang akan berkata demikian. Bahkan saudara, ada agama di dunia ini yang mengajarkan hukum karma. Kamu berbuat begini, ya udah, begitulah kamu. Balasannya ya begitu, hukum karma. Gak ada, saudara, agama yang mengajarkan mengasihi musuh selain kekristenan. Berbahagialah saudara dan saya yang menjadi pengikut Kristus, yang sudah ditinggalkan teladan oleh Yesus untuk kita tinggal mengikuti jejaknya setiap hari.
ikut. Bagi daging ini sulit. Daging selalu mau menang. Daging selalu mau memberontak, melawan. Aku dihina kok. Masa aku diam aja? Itu manusia, dunia. Tapi kekristenan beda, saudara. Kenapa kita bisa berbuat begitu? Sebenarnya bukan kita. Daging ini tidak mungkin mengasihi musuh. Tetapi di dalam kita. Kristus di dalam kita. Kristus yang sudah memberikan teladan. Mati di kayu salib untuk musuh-musuhnya. Yang membenci dia. Dia buktikan. Di atas bukit Golgota. Jadi teladan. Ayo mengikuti jejaknya. Jadi daging gak mungkin. Tapi Kristus bisa di dalam kita. Saudara berkata, masa Kristus ada di dalam? Iya. Sejak kita bertobat menerima Yesus, bukan sekedar Kristus ada di dalam kita, Roh Kudus selalu ada setiap hari. Mari kita baca ayatnya di dalam 2 Korintus pasal 13. 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-5 berkata demikian. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam kamu? Ini firman Tuhan, bukan saya, saudara. Firman Tuhan yang berkata, tidakkah yakin kamu bahwa Kristus Yesus ada di dalam kamu? Percaya atau tidak? Mau terima atau tidak? Terserah. Setiap hari di dalam menjalani hidup ini, Kristus ada di dalam kita. Apa yang dikatakan Paulus di dalam suratan Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-27. Kolose 1 ayat yang ke-27 berkata demikian. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di dalam kamu. Bahasa Indonesia pakai Kristus ada di tengah-tengah. Tapi sesungguhnya dalam bahasa Inggris berkata Christ in you. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Jadi sadarlah saudara. Ketahuilah siapa diri saudara. Saudara tidak sendiri. Tapi Kristus yang ada di dalam saudara. Itu sebabnya saudara dapat mengasihi musuh. Mengampuni musuh. Memberkati musuh. Oh, tidak mungkinlah daging ini bisa. Tapi Kristus. Kristus di dalam aku. Itu satu rahasia yang mulia. Bangsa-bangsa lain gak tahu. Hanya kekristenan yang memiliki Kristus di dalam dirinya. Itu sebabnya mereka bisa mengampuni musuh. Mari kita lanjutkan saudara. Bagaimana tentang orang Kristen yang mula-mula. Kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-11 ayat 26. Kapan orang-orang percaya ini disebut orang Kristen? Kita baca di dalam Kisah 11 ayat 26. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Kata Kristen ini di dalam Kisah Rasul 11 ayat 26. Orang-orang yang percaya, pengikut-pengikut Yesus disebut Kristen. Mula-mula di Kisah Rasul 11 ayat 26 di Antioquia. Lalu kita lanjutkan baca di dalam Kisah Rasul 17 ayat yang ke-11, saudara. Kita baca di situ orang-orang Yahudi di Berea itu
lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Mengapa? Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Hebat ya, orang Kristen di Wiria dikatakan di sini lebih baik hatinya. Saya baca saudara di dalam bahasa Inggris untuk kata lebih baik hatinya adalah mereka memiliki karakter yang noble. Noble karakter. Kata noble ini saya masih anak sudah sering dengar. Bahkan baca dalam surat kabar. Dapat hadiah Nobel. Wah, itu luar biasa. Bagus kalau bisa dapat hadiah Nobel. Nah, firman Allah berbicara tentang karakter kita. Perilaku kita. Kita harus memiliki perilaku yang noble. Yang sangat baik. Yang terpuji. Yang luhur. Yang mulia. Demikianlah seharusnya karakter orang Kristen. Termasuk saya yang berbicara ini. Bukan bagi saudara sendiri. Jemaat saja. Dimulai dari saya. Memiliki karakter yang baik, yang noble. Yang mulia. Yang luhur. Kakek saja kata apa? Yang baik. Kenapa mereka memiliki karakter yang luhur? Karena mereka setiap hari menyelidiki firman Tuhan. Mereka bukan sedengar khotbah, bukan sekedar dengar. Mereka belajar, baca tiap hari, menyelidiki. Saudara tiap pagi ya, sekarang belum ada doa pagi. Dan dengar firman. PA tiap hari Kamis, belajar firman. Untuk apa? Untuk memiliki karakter yang baik. Tidak heran saudara di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 17. Yesus sendiri sebelum dia naik ke kayu salib di pasal 18. Seluruh pasal 17. Berbicara tentang doa Yesus yang agung. The great prayer of Jesus. Seluruh pasal. Bayangkan. Itu doa Yesus. Saudara baca di rumah. Nyelidiki firman. Nah, salah satu doa Yesus sebelum dia naik ke salib, dia berkata, Bapa, kuduskanlah mereka dengan firman-Mu. Firman-Mu itulah kebenaran. Dia berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu itulah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Yesus berdoa untuk saudara dan saya. Sebelum dia naik ke kayu salib, dia berkata, oh Bapa, Bapa yang kudus. Aku berdoa ya Bapa, untuk murid-muridku, untuk pengikut-pengikutku. Kuduskanlah mereka di dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Tidak heran di dalam 1 Petrus dikatakan, hendaklah engkau kudus sebagaimana aku kudus. Nah, Yesus pun berdoa, kuduskan. Kuduskan siapa? Saudara dan saya. Kuduskan ya Bapa, kuduskan umat-Mu. Firman-Mu itulah kebenaran. Saudara boleh baca Yohanes 15. Kamu bersih oleh firman. Hanya firman Allah yang bisa mengubah hidup kita. Menjadikan kita orang yang sabar. Saudara, baik sekarang mari kita lanjutkan membaca apa yang diajarkan Yesus lagi. Matius 11 ayat 29. Kita selalu baca ayat 28. Mari kepadaku, hei kamu sekalian yang letih lesu dan beban berat. Oke, that's very good, bagus. Ayat itu memang demikian. Kita harus datang pada Yesus, bukan datang kepada manusia. Aku akan memberikan engkau ketenangan. Tetapi ayat 29, Yesus tidak berhenti di ayat 28. Yesus berkata, dan
belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Belajar kepadaku. Gak usah belajar kepada pendeta, belajar kepada Yesus. Karena kalau pendeta pun masih salah. Makanya Yesus berkata, datang kepadaku, ayo, dan belajar dari aku. Aku ini lemah lembut dan rendah hati. Renungkan lemah lembut dan rendah hati. Wah, luar biasa. Dan aku akan memberi ketenangan. Oh, jiwa kita tenang, ada damai sejahtera. Kalau kita memiliki karakter Yesus ini, ya, lemah lembut dan rendah hati. Rendah hati, mari kita baca Filipi 2 ayat 5 sampai ayat 8. Saudara, judul di atas pasal ini berkata, meniru kerendahan hati Yesus. Nggak usah meniru kerendahan hati manusia, meniru kerendahan hati Yesus. Ini Filipi 2 judulnya di atas ayat 1. Sebenarnya kita harus baca mulai ayat 1. Tapi menghemat waktu, saya akan baca dari ayat 5 saja. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Sesungguhnya ayat 5 ini berbicara tentang sikap perilaku, your attitude. Ya, sikap perilaku, karaktermu. Hendaklah seperti Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Rendahkan diri, menjadi hamba, kosong, gak ada apa-apanya, mengosongkan dirinya. Sampai akhirnya mati di kayu salib. Orang yang mati di salib itu kematian yang paling hina, saudara. Paling hina. Nah, itu yang dipilih Yesus. Dia sama sekali tidak mempertahankan egonya. Luar biasa. Tidak heran, saudara, ketika dia ada di atas muka bumi dan melayani manusia, walaupun singkat hanya 3,5 tahun. Ada sebuah ayat di dalam Markus 10 ayat 45. Yesus berkata demikian. Karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus yang mengatakan ayat. Yesus yang mengucapkan, aku loh datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Tidak berhenti di situ, tapi memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Luar biasa. Mana ada orang seperti dia. Dan bukan ngomong tok, saudara. Yesus buktikan itu. Dalam Markus 10 ayat 45 tadi saya sudah bacakan bagi saudara. Sekarang kita baca di dalam Yohanes 13 ayat 5. Tepat sebelum penyalipannya lagi. Di akhir hidupnya. Apa yang dilakukan Yesus. Yohanes 13 ayat 5. Kemudian ia, Yesus, menuang air ke dalam sebuah basi. Dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Waduh, luar biasa. Jadi jongos, jadi pembantu, pekerjaan yang paling rendah, paling hina. Mencuci kaki. Kaki siapa? Murid-muridnya, bawahannya. Dia guru.
Kok rela? Siapa kita untuk tidak bisa merendahkan diri kita? Yesus telah memberikan teladan hidup yang luar biasa. Merendahkan diri, menjadi hamba, menjadi pelayan. Kaki yang paling kotor, dia jongkok, dia cuci kaki, diseka dengan lap. Benar-benar kerjaan seorang hamba. Siapa sih kita untuk membanggakan diri kita? Kamu gak tahu siapa aku. Kamu gak tahu ya siapa aku. Aku ini hebat, aku ini panglima, aku ini kaya, dan lain sebagainya. Aku ini berpangkat. Oh saudara, mari belajar dari Yesus. Belajar kepadaku, kata. Aku ini loh rendah hati dan lemah lembut. Tidak heran saudara, saya berikan 2 contoh orang yang lemah lembut. Kita baca itu di dalam Bilangan 12 ayat 3. Allah yang berfirman demikian. Adapun Musa, Bilangan 12 ayat 3. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Siapa Musa? Seorang laki-laki. Kita anggap kadang-kala bapak-bapak itu kurang sabar ya. Seringkali kita menilai begitu. Tapi ini loh Musa, seorang bapak. Ya. Tapi dia seorang yang begitu lemah lembut. Allah yang berfirman tentang Musa. Di seluruh dunia gak ada orang yang selemah lembut Musa. Pria bisa ya lemah lembut. Jangan anggap kalau lemah lembut itu jadinya kayak bencong, bukan. Pria wanita sama harus memiliki sifat lemah lembut seperti Kristus, rendah hati. Sekarang kita baca lagi di ayat yang terakhir. Siapa contoh yang lain saudara? Kita baca di dalam 2 Samuel pasal yang ke-16. Daud. 2 Samuel pasal yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Ayat yang ke-12. Maaf, ayat yang ke-11. Saya baca dulu ayat yang ke-11. 2 Samuel 16 ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku. Terlebih lagi sekarang orang Benjamin itu. Biarkanlah dia dan biarlah ia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Daud loh raja. Direbut tahtanya oleh anaknya sendiri. Belum cukup waktu dia melarikan diri. Ada seorang yang mengutuk dia, melempari batu, melempari debu. Dia diam aja. Ya. Pasukannya mau membunuh orang tersebut. Tapi Daud bilang, jangan. Biarkan. Biar dia mengutuk aku. Ini luar biasa. Daud sifat rendah hatinya. Tidak heran saudara, kita baca di dalam Kisah Rasul 13 ayat yang ke-22, apa yang dikatakan Allah tentang Daud. Kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-12. Maaf, ayat yang ke-22. Kisah Rasul pasal yang ke-13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku.
seorang yang berkenan di hatiku. Allah yang berfirman. Kenapa sih Allah berfirman begitu? Karena Daud orangnya rendah hati, lemah lembut, ya, seperti Musa. Jadi Allah yang berkata tentang Daud. Daud itu seorang yang sangat berkenan di hatiku. After my own heart. Hatinya itu loh sama seperti hatiku. Cocok. Itu kata Allah tentang Daud. Karena dia seorang yang rendah hati. Seorang yang melakukan segenap kehendak Allah. Saudara, setelah kita baca ayat-ayat ini dan mendengarkan firman Allah, bagaimana? Terserah kita. Kita tidak bisa dipaksa untuk memiliki karakter seperti Yesus. Namun itu adalah firman Allah yang merindukan umatnya, pengikut-pengikutnya memiliki karakter seperti dia. Haleluya. Saya akan berhenti di sini. Tidak memperpanjang firman Tuhan. Kita masuk di dalam doa. Haleluya, haleluya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti murah hati. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti mengasihi. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu Putus tiada batas. Haleluya. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Dikau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.